Sebelum mulai video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang hadis munqati yang merupakan bagian dari hadis dhaif dari sebab pengguguran sanadnya. Sebelum kepada inti pembahasan atau tentang hadis munqati ini, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hadis dhaif. Hadis dhaif yaitu hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis makbul yang merupakan syarat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis munqati, menurut bahasa, munqati berasal dari kata inqata'a yang artinya terputus, sedangkan munqati artinya sesuatu yang terputus. Adapun pengertian menurut istilah, di dalam pengertian menurut istilah ini ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahli hadis. Yang pertama, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis munqati ini adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat satu orang rawi yang gugur sebelum sahabat, dimanapun tempatnya, dengan syarat gugurnya perawi tidak boleh lebih dari satu orang rawi secara berturut-turut. Ini pendapat adalah pendapat yang paling unggul. Kemudian ada lagi sebagian ulama yang berpendapat bahwa hadis munqati ini adalah setiap hadis atau setiap sanadnya tidak bersambung. Ini adalah pendapat Al-Khatib, Ibnu Abdul Jar, dan lain-lain. Ada contoh hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Nabi Muhammad SAW, seperti berikut ini. Iza dakhala qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli junubi waftali abwabar rahmatika. Wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli junubi waftali min fadlika, yang artinya, ketika Rasulullah SAW memasuki masjid, beliau berdoa dengan menyebut nama Allah serta salam kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu. Ketika keluar, beliau pun berdoa dengan menyebut nama Allah dan semoga kesejahteraan terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu-pintu karunia-Mu. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Coba kita telaah dalam periwayatan atau sanad-sanadnya. Yang pertama, riwayat Imam Ahmad dari Abu Muawiyah, dari Al-Layts, dari Abdillah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, riwayat Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Ismail bin Ibrahim, dari Abu Muawiyah, dari Al-Layts, dari Abdillah bin Hasan, dari Siti Fatimah binti Husain, dari Siti Fatimah Az-Zahra, dari Nabi Muhammad SAW. Setelah ditelaah bahwasannya sanad atau periwayatan di atas ada Siti Fatimah binti Husain mendapatkan periwayatan dari neneknya, yaitu Siti Fatimah Az-Zahra binti Nabi Muhammad SAW. Padahal hubungan antara cucu dan nenek tersebut tidak pernah hidup dalam masa yang sama. Jadi sebenarnya Siti Fatimah binti Husain itu tidak mendapatkan atau tidak pernah mendapatkan periwayatan dari Siti Fatimah Az-Zahra. Jadi hadis ini dikatakan hadis munqati karena ada pengguguran rawi dan sanadnya tidak bersambung. Kemudian ada kedudukan hadis munqati. Para ulama bersepakat bahwa hadis munqati ini tidak bisa dijadikan sebagai dasar atau pedoman karena ada salah satu perawi yang terputus atau tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis ini merupakan hadis dhaif. Tetapi jika ada sebuah hadis dari satu jalur yang tergolong hadis munqati karena terputus satu rawi sebelum sahabat, ada hadis yang sama tetapi dari jalur yang lain yang merupakan hadis sahih dan sanadnya bersambung. Nah, itu baru bisa dijadikan sebagai dasar dan pedoman.
Karena apa? Karena dikuatkan oleh hadis sahih dari jalur sanad yang lain. Jika ditarik kesimpulan bahwasannya hadis munqati adalah hadis yang tidak bersambung sanadnya. Kemudian hadis munqati tidak bisa dijadikan sebagai dasar dan pedoman karena ada satu perawi yang gugur sebelum sahabat. Tetapi bisa juga dijadikan sebagai pedoman atau dasar jika ada hadis sahih dari jalur sanad yang lain. Itu baru bisa dijadikan sebagai dasar atau pedoman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah datanglah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.